Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eni Rahmawati, dari Program Studi Pendidikan IPA kelas C, Universitas Tidar. Nah, kali ini saya akan memaparkan dari hasil pengerjaan tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, apa itu LKPD? LKPD itu merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD ini berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. LKPD yang saya buat ini merupakan LKPD berbasis inquiry atau lebih tepatnya guided inquiry. Pada LKPD berbasis guided inquiry ini diharapkan dapat mempertemukan peserta didik dengan suatu permasalahan, kemudian peserta didik dapat mengolah dan memecahkan permasalahan yang ada. Pada metode inquiry, peran guru hanya untuk mengarahkan dan menyajikan masalah, atau lebih tepatnya di sini murid yang dituntut untuk lebih aktif atau lebih dominan dibandingkan dengan guru. Langsung saja, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada KI atau kompetensi inti. Di sini kompetensi intinya adalah menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, mandiri, kritis, komunikatif, dan konkret sesuai dengan yang diajarkan di sekolah dan sumber lain. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar atau KD, yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Kemudian yang ketiga ada indikator. Indikator di sini diharapkan siswa dapat menyajikan hasil perbandingan arus listrik pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama itu ada peserta didik mampu memaparkan perbedaan kekuatan nyala lampu antara rangkaian listrik seri dan paralel dengan hambatan yang sama. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan apa yang terjadi apabila satu lampu mati pada rangkaian listrik seri. Kemudian yang selanjutnya ada materi. Nah, nanti sebelum siswa atau peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah disediakan, peserta didik akan diberikan materi terkait LKPD-nya nanti, yaitu mengenai rangkaian listrik. Di sini sudah ada cuplikan materi yang dapat siswa baca atau nanti siswa memiliki referensi dari sumber lain. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya ini sudah tertera, yaitu yang pertama ada kabel, bola lampu 4 buah, baterai 1 buah, gunting, solatip, dan fiber. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah aktivitas. Nah, pada langkah-langkah aktivitas ini ada 4 poin. Yang pertama ada orientasi masalah, yang kedua merumuskan masalah, ketiga mengajukan hipotesis, dan yang keempat adalah mengumpulkan informasi. Orientasi masalah di sini adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik nantinya. Di sini contohnya ada Lowi mempunyai 4 buah lampu dengan masing-masing hambatan bernilai 4 ohm. Dan rangkaian listrik yang dimiliki oleh Lowi adalah rangkaian listrik seri. Kemudian pada tiap ujung dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 30 volt.
Sedangkan Vita memiliki 4 buah lampu dengan masing-masing hambatan bernilai 4 ohm. Hanya saja rangkaian yang Vita miliki itu adalah rangkaian listrik paralel, dengan tiap ujungnya diberi tegangan yang sama, seperti milik Lowy, yaitu sebesar 30 volt. Lalu, apa perbedaan yang sekiranya akan nampak? Kemudian di sini ada poin yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Nah, rumusan masalah yang tepat terkait permasalahan tersebut adalah bagaimana perbedaan kekuatan nyala lampu antara rangkaian seri dan paralel dengan hambatan yang sama, serta apa yang terjadi apabila salah satu lampu mati pada rangkaian seri. Kemudian poin yang ketiga adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara pada permasalahan tadi itu adalah kekuatan nyala lampu antara rangkaian seri dan paralel, yaitu pada rangkaian paralel, nyala lampu akan lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Kemudian apabila salah satu lampu mati pada rangkaian, maka lampu pada rangkaian paralel masih akan tetap menyala. Kemudian poin yang keempat adalah mengumpulkan informasi. Di sini peserta didik diarahkan untuk melakukan eksperimen, tetapi sebelumnya akan menuliskan langkah-langkah pada kolom yang telah disediakan. Nah, setelah peserta didik menuliskan langkah-langkah eksperimen secara berkelompok, kemudian peserta didik diberikan tugas secara individu untuk menganalisis dari hasil data yang sudah didapat untuk dituliskan pada poin hasil dan data dan analisis data. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini terkait dengan hasil pengerjaan peserta didik mengenai rangkaian listrik yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dan menguatkan pemahaman siswa mengenai materi rangkaian listrik dengan mengerjakan soal-soal yang telah disediakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.